Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada kesepakatan apapun, langit malam di Timur Tengah tiba-tiba diguncang oleh suara ledakan yang menggema. Pada hari Sabtu 14 Juni, rudal-rudal meluncur cepat dari arah barat Iran. Kecepatannya luar biasa, bahkan sistem pertahanan Israel yang selama ini handal dengan kemampuan intersepsi 90% pun tak mampu mencegahnya. Dalam sekejap mata, sebuah titik terang menyinari langit dan menghancurkan sasaran. Di sisi lain, jet tempur tercanggih milik Israel, F-35I Adir, jatuh tak berdaya, terkunci, terlacak, dan akhirnya ditembak jatuh oleh sistem yang diciptakan oleh tangan-tangan Iran sendiri. Kali ini, Iran tidak hanya sekadar membalas serangan. Mereka telah mengguncang dan meruntuhkan anggapan bahwa Israel adalah kekuatan yang tak terjamah. Yang lebih mengganggu daripada jatuhnya F-35 adalah kenyataan bahwa Israel tak mampu menanggulangi ancaman yang datang dalam bentuk benda-benda kecil tanpa awak, yang datang tanpa suara, tanpa radar, tanpa ampun. Mereka bukan jet tempur, bukan rudal balistik. Namun, Shahid dan Aras, drone kamikaze buatan Iran yang selama ini diremehkan, telah berubah menjadi senjata yang mampu merobohkan sistem pertahanan Israel. Dalam operasi True Promise 3, kedua drone ini dikerahkan secara masif dan bersamaan. Shahid yang kecil dan murah, namun memiliki akurasi yang mematikan. Sementara Aras 2 lebih besar, lebih kuat, dengan jangkauan hingga 2000 km dan daya ledak yang dahsyat. Mereka menyasar sasaran-sasaran yang tampaknya kurang dilindungi seperti sistem radar, relay komunikasi, truk komando, dan fasilitas logistik. Meski sasaran ini mungkin tidak dijaga dengan ketat, jika dihancurkan, efeknya akan sangat melumpuhkan. Iron Dome, yang selama ini menjadi andalan Israel pun kewalahan. Sistem pertahanan mereka dipaksa untuk menembak ke arah ancaman kecil, namun berulang kali datang. Hal ini memberi tekanan psikologis yang luar biasa, berlangsung berjam-jam tanpa henti. Yang membuat serangan ini semakin berbahaya adalah kemampuan drone-drone ini untuk dikendalikan dari jarak jauh, diarahkan ulang di udara, bahkan disusupi dengan kecerdasan buatan sederhana yang meningkatkan efektivitasnya. Di antara semua senjata yang dimiliki Iran, ada satu yang menjadi mimpi buruk di langit. Namanya Kebar Shekan, rudal balistik jarak menengah generasi terbaru yang pertama kali diperkenalkan oleh Iran pada tahun 2022. Didesain bukan sekadar untuk menyerang, melainkan untuk menembus pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap sangat tangguh, seperti sistem Arrow 3 dan David Sling. Dengan jangkauan mencapai 1450 km dan kecepatan Mach 5, rudal ini melesat lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Namun, Kebar Shekan bukan hanya cepat, ia juga cerdas. Dalam operasi Promise 3, rudal ini dilaporkan menghancurkan sejumlah sasaran vital di Israel. Sebagai contoh, pada Januari 2024, Kebar digunakan untuk menargetkan markas besar Mossad di Erbil yang mengalami kerusakan parah akibat serangan tersebut. Tak berhenti di situ, pada April 2024, Kebar Shekan juga dipercaya meluncur ke pangkalan udara Negev dan Ramon. Dan dalam operasi True Promise 3, Kebar menghancurkan titik-titik strategis sistem pertahanan udara Israel. Satu kilatan cahaya diikuti ledakan yang dahsyat, dan sistem Arrow 3 hanya bisa menatapnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Kebar Shekan membuktikan satu hal yang jelas. Teknologi buatan Iran kini bukan hanya siap digunakan dalam pertempuran, tetapi juga siap menembus jantung pertahanan musuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang senjata yang digunakan, mari kita telusuri terlebih dahulu fakta-fakta penting dari operasi yang mengguncang dunia ini. True Promise 3 bukan sekadar sebuah serangan biasa. Ini adalah sebuah operasi militer yang penuh perhitungan, dilakukan dengan presisi tinggi dan terdiri dari 3 gelombang serangan yang berlangsung bersamaan. 3 pangkalan utama Israel jadi sasaran utama. Komando dan kontrol Kiria yang ada di Tel Aviv tak luput dari serangan. Bahkan, industri militer dan pengembangan drone Israel turut disasar. Dampaknya, ledakan besar, warga yang terkejut dan panik, serta pesan kuat
bahwa Israel tak lagi berada di puncak tak terkalahkan. Yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa sebagian besar senjata yang digunakan dalam operasi ini ternyata merupakan produk buatan Iran. Senjata yang dulu dianggap remeh dan bahkan ditertawakan, kini menjadi ancaman yang sangat nyata. Di antara deretan rudal yang meluncur ke Israel, ada satu yang tiba dengan kecepatan luar biasa mengungguli yang lain. Dalam hitungan detik, langit terbelah dan bumi pun berguncang. Itulah momen ketika Fatah 1, rudal hypersonic pertama buatan Iran, melesat dari gurun dan menghantam sasaran dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dikenalkan pada tahun 2023, Fatah langsung menarik perhatian dunia dengan spesifikasi yang mengerikan. Dengan jangkauan operasional mencapai 1.400 km dan kecepatan melebihi Mach 13. Rudal ini membawa muatan hulu ledak antara 450 kg hingga 1 ton. Namun yang paling menakutkan, Fatah dirancang untuk satu tujuan, menembus pertahanan udara Israel yang paling canggih sekalipun. Tak hanya mampu melewati Iron Dome, Fatah juga menembus David Sling dan Arrow 3 tanpa terdeteksi. Pada serangan Oktober 2024, rudal ini menjadi sorotan dunia. Namun dalam operasi True Promise 3, Iran diperkirakan menggunakan versi yang lebih canggih, lebih cepat, lebih presisi dan jauh lebih sulit untuk dilacak. Satu Fatah dipercaya telah menghantam fasilitas penting di Israel bagian selatan, menyebabkan ledakan dahsyat dan membuat sistem radar lokal lumpuh total. Dunia mencatatnya sebagai kali pertama rudal hypersonic digunakan dalam konflik langsung dengan Israel. Dan yang mengejutkan, rudal ini bukan buatan Rusia, bukan buatan Cina, melainkan buatan Iran. Namun Fatah bukan satu-satunya ancaman. Di belakangnya terdapat rudal-rudal generasi baru dan drone kamikaze yang turut dilepaskan, menjadikan langit Israel tidak lagi aman. Jika Khaybar dan Fatah adalah kecepatan, maka Emad adalah ketepatan. Diperkenalkan sebagai varian modifikasi dari rudal Ghader, Emad adalah rudal balistik jarak menengah pertama Iran yang dibekali sistem pemandu presisi tinggi. Dengan jangkauan hingga 1.700 km, Emad bukan hanya menghantam, tapi menghantam tepat di mana ia diperintahkan. Tingkat errornya hanya 50 meter. Dalam operasi True Promise 3, rudal ini diduga digunakan untuk menarget pusat-pusat strategis Israel seperti industri pertahanan dan depot amunisi tersembunyi. Di tengah serbuan teknologi baru yang semakin canggih, ada satu nama lama yang masih bertahan dan tetap mematikan, yaitu Ghader. Rudal balistik jarak menengah yang mulai digunakan sejak 2003 ini, meski termasuk senjata generasi awal, memiliki jangkauan mencapai 1.950 km. Cukup untuk menjangkau hampir seluruh wilayah Israel, bahkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun jangan salah, Ghader bukanlah senjata yang sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, rudal ini adalah fondasi dari banyak senjata canggih Iran saat ini, seperti Emad dan Khaybar Shekat. Dalam operasi True Promise ini, Ghader digunakan untuk menghantam sasaran-sasaran militer kelas 2, seperti gudang logistik, pusat pelatihan, dan jaringan komunikasi darurat. Walaupun sasaran-sasaran ini bukan yang paling vital, jika hancur, mereka bisa melumpuhkan sistem secara keseluruhan. Tapi, serangan Iran tidak hanya datang dari ofensif. Mereka juga menunjukkan kemampuan bertahan yang mengejutkan dunia. Di tengah serangan balasan dari Israel, ada satu momen yang mengguncang narasi superioritas teknologi Barat. Selama ini, F-35 Adir sering dianggap sebagai pesawat paling superior di kawasan. Pesawat ini tidak terdeteksi radar, tidak bisa dihancurkan oleh rudal. Tetapi dalam operasi True Promise 3, Iran mengklaim telah berhasil menembak jatuh satu unit F-35 milik Israel. Senjata yang digunakan bukanlah rudal canggih seperti S-400, melainkan Pansir S-1, sistem pertahanan jarak pendek buatan Rusia yang sudah lama diintegrasikan dalam sistem pertahanan udara Iran. Klaim ini tentu saja memicu kontroversi. Namun, rekaman video yang beredar menunjukkan puing-puing yang disebut sebagai F-35 Adir.
Jika memang itu benar F-35 hadir, maka ini akan menjadi kali pertama pesawat siluman termahal milik Israel jatuh oleh sistem pertahanan yang dianggap murah oleh buatan Timur.